Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat SMA Panjura Malang, khususnya kelas 11 IPA 1. Berjumpa lagi dengan Ibu Windy Yusika Kristanti dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bersyukur sekali hari ini kita dapat bertemu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, ibu bapak guru sehat, serta keluarga juga sehat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya berdoa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas kemudahan dan kelancaran ilmu yang telah Engkau berikan. Semoga ilmu yang kami dapat bisa bermanfaat bagi kami, bagi orang-orang banyak, bagi bangsa dan negara ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak hebat, Ibu ingatkan ya, jangan lupa melakukan presensi terlebih dahulu di Google Classroom dengan mengklik tombol hadir. Baik, anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui virtual video diharapkan peserta didik dapat menjelaskan mekanisme transport zat melalui membran sel. Yang kedua, melalui virtual video diharapkan peserta didik dapat menjelaskan proses plasmolisis. Yang ketiga, melalui virtual video diharapkan peserta didik dapat membedakan mekanisme transport zat melalui membran sel. Yang keempat, melalui virtual video diharapkan peserta didik dapat menjelaskan proses endositosis dan eksositosis. Yang kelima, melalui praktikum mandiri, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang mekanisme transport zat melalui membran sel, yaitu difusi dan osmosis. Baik, anak-anak hebat, masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pembelajaran minggu lalu? Ya, benar, sel. Ada yang tahu apa itu pengertian sel? Pasti anak-anak hebat sudah tahu apa itu pengertian sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel terdiri dari selaput sel dan sitoplasma sel. Selaput sel terdiri dari membran sel dan dinding sel, sedangkan sitoplasma sel terdiri dari organela, inklusi, dan sitosol. Materi pada pertemuan kali ini yaitu transport zat melalui membran sel. Transport zat terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu merupakan transport molekul yang tidak menggunakan energi atau ATP dan mengikuti gradien konsentrasi dengan molekul yang berukuran kecil. Contohnya difusi dan osmosis. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut yang menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi yang hipertonik menuju ke konsentrasi yang hipotonik. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi berfasilitas. Difusi sederhana yaitu transport pasif melalui celah-celah fosfolipid membran. Difusi berfasilitas yaitu transport pasif melalui fasilitas protein integral, yaitu protein karier dan protein channel. Osmosis sendiri yaitu proses perpindahan zat pelarut air yang memiliki gradien konsentrasi yang hipotonik menuju ke konsentrasi yang hipertonik. Proses dalam terjadinya osmosis yaitu yang pertama, memindahkan zat pelarut berupa air, yang kedua melalui membran selektif permeabel sel, yang ketiga hasil osmosis adalah lingkungan yang isotonik. Perbedaan osmosis terhadap kondisi lingkungan pada sel tumbuhan dan hewan yaitu terdiri dari endoosmosis dan eksoosmosis. Endoosmosis terdiri dari lisis dan Turgid. Lisis, rusaknya membran plasma jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis. Turgid, kondisi di mana sel membengkak namun tidak sampai pecah karena adanya dinding sel pada tumbuhan. Eksoosmosis, terdiri dari krenasi dan plasmolisis. Krenasi terjadi pada hewan, mengkerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Plasmolisis terjadi pada tumbuhan, di mana lepasnya membran plasma dan dinding sel tumbuhan jika sel dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis. Transport aktif. Transport aktif adalah transport molekul menggunakan energi ATP dan melawan gradien konsentrasi
melalui protein dengan molekul yang berukuran besar. Contohnya endositosis, eksositosis, kotransport, dan pompa ion. Endositosis adalah transport makromolekul ke dalam sitosol dengan cara membran sel melipat ke dalam sitosol sehingga membentuk vesikel endosom. Maksudnya zat padat atau cair melalui membran. Terdiri dari endositosis, pinositosis, dan endositosis diperantarai reseptor. Eksositosis adalah transport makromolekul keluar sel dengan cara suatu sel vesikel yang menampung makromolekul menempel pada permukaan membran kemudian mensekresikan makromolekul tersebut. Kotransport transport suatu zat atau nutrien pada protein transport yang kemudian diikuti oleh transport zat lain, transport serentak oleh protein membran. Macam-macam kotransport terdiri dari uniport, transportasi zat dalam satu arah, simport, transportasi dua atau lebih zat dalam satu arah. Yang ketiga, antiport, transportasi dua atau lebih zat berlawanan arah. Pompa ion, transport ion melewati membran plasma yang melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan ATP. Sel memiliki perbedaan energi potensial listrik antara sitoplasma dan lingkungan sekitarnya yang disebut potensial membran. Contohnya mekanisme pompa ion natrium kalium ke dalam sel sehingga memperoleh keseimbangan. Baik anak-anak hebat, sekian pembelajaran hari ini. Pesan moral yang ingin Ibu sampaikan pada materi kali ini yaitu sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel yang menyusun jaringan. Jaringan akan menyusun organ dan akhirnya organ akan menyusun sistem organ. Maka dari itu, kita perlu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjaga diri kita, menjaga pola makan kita, menjaga kesehatan kita dengan berolahraga. Maka dari itu perlu untuk kita memahami pentingnya belajar materi tentang sel. Baik anak-anak hebat, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.